Halo, sahabat malam. Pernahkah kamu merasakan sebuah pertemuan yang datang tanpa rencana, tapi begitu terjadi, rasanya seolah seluruh dunia berhenti berputar? Ada kalanya hidup membawa seseorang ke dalam kisah kita, bukan karena kita mencarinya, tapi karena semesta tahu, tanpa kehadirannya, kita takkan pernah benar-benar mengerti arti rasa. Malam ini, izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Bukan kisah cinta biasa, bukan pula romansa picisan yang berakhir manis dalam seminggu. Ini kisah tentang dua jiwa yang berbeda dunia. Seorang wanita yang lahir di atas hamparan kemewahan, dan seorang lelaki yang hidup dengan tangan penuh minyak dan peluh. Mereka dipertemukan bukan di pesta, bukan pula di taman bunga, atau tempat indah lainnya. Melainkan di tempat yang paling sederhana, sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Tempat bau besi dan oli bercampur dengan angin sore yang lelah. Tapi di sanalah, benih cinta yang lembut mulai tumbuh. Tidak dengan tawa, tidak pula dengan janji, tapi dengan diam yang terasa hangat. Hari itu, matahari menggantung tinggi, memantulkan panas di jalanan berdebu. Arga, lelaki bertubuh tegap dengan kulit legam dan mata teduh, sedang sibuk memperbaiki motor tua milik pelanggan tetapnya. Tangan kasarnya hitam karena oli, tapi gerakannya telaten dan tenang. Ia terbiasa dengan kesunyian bengkel kecilnya, tempat di mana suara logam yang beradu menjadi musik harian yang tak pernah berhenti. Namun sore itu, ketenangan itu pecah oleh suara rem mendadak dan bunyi klakson yang memecah udara. Sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkelnya, nyaris menabrak tiang listrik. Dari dalam keluar seorang wanita bergaun putih lembut, wajahnya cantik namun terlihat panik. "Mas, maaf, mobil saya tiba-tiba mati di tengah jalan," katanya dengan nada terburu. Arga sempat tertegun, bukan karena mobilnya, tapi karena wanita itu. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, lembut, tapi kuat. Tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kesedihan, mungkin juga kesepian. "Boleh saya lihat dulu, Bu?" jawab Arga singkat, lalu melangkah mendekat. Suara sepatunya menjejak di tanah berdebu, sementara angin sore menggoyangkan helaian rambut wanita itu. Ada momen singkat yang seolah memperlambat waktu, ketika mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, singkat, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu di dalam dada mereka berdua. Arga membuka kap mesin, matanya fokus meneliti kabel dan baut. Wanita itu, yang belakangan diketahui bernama Ratna, berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan gugup tapi diam. Ia tampak canggung di tengah suasana bengkel sederhana itu. Sepatu hak tingginya kotor oleh debu, tas mewahnya sedikit tergores logam. Namun ia sama sekali tidak mengeluh. Arga menunduk, tangannya cekatan, keringat menetes dari pelipisnya. Beberapa menit kemudian, mesin mobil itu kembali menyala dengan suara halus. Ratna tersenyum, senyum yang anehnya terasa begitu damai, seperti matahari sore yang menembus dedaunan. "Terima kasih ya, Mas. Sepertinya hari ini saya benar-benar beruntung," ucapnya sambil mengusap sedikit keringat di dahinya. Arga hanya tersenyum kecil. "Cuma kabelnya kendor, Bu. Sekarang sudah aman? Masnya hebat juga ya. Jarang ada orang yang kerja dengan sabar kayak gitu." Arga hanya menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Ia tak terbiasa dipuji, apalagi oleh wanita seperti Ratna, sosok yang dari pakaiannya saja sudah jelas hidup di dunia yang jauh lebih tinggi dari miliknya. Tapi entah kenapa, setiap kali mendengar suaranya, ada sesuatu yang terasa menenangkan. Ketika Ratna berpamitan dan mobilnya melaju pergi, Arga masih sempat menatap punggung kendaraan itu sampai menghilang di tikungan. Ia tak tahu mengapa, tapi sore itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di udara, sesuatu yang belum selesai. Malamnya, saat Arga menutup bengkel dan duduk di kursi kayu usang, pikirannya kembali pada wanita itu. Ia mencoba menepis, berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya pertemuan biasa, seperti pelanggan lainnya. Tapi bayangan wajah Ratna muncul berulang kali,
Senyumnya, suaranya, bahkan caranya menatap mesin dengan bingung tapi manis. Arga menatap langit malam dari balik jendela bengkel. Perempuan macam apa dia? Ya? Gumamnya pelan. Ia tahu, seharusnya ia tak memikirkan orang seperti itu. Dunia mereka terlalu berbeda. Ratna adalah perempuan dari dunia cahaya, sedang dirinya hanyalah lelaki kecil yang hidup dalam bayang-bayang peluh. Tapi hati manusia tak mengenal logika. Ada bagian dari dirinya yang berharap bisa melihat Ratna lagi. Sekadar menyapa, atau bahkan hanya memastikan kalau wanita itu baik-baik saja. Tapi siapa dirinya untuk berharap? Bagi Ratna, mungkin ia hanya tukang bengkel yang kebetulan menolong. Tapi bagi Arga, sore itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan singkat. Itu adalah awal dari sesuatu yang belum ia pahami, tapi bisa ia rasakan. Hangat, pelan, tapi nyata. Sementara itu, di sisi lain kota, Ratna duduk di balkon rumah besarnya. Di hadapannya, secangkir teh sudah dingin, dan cahaya lampu kota memantul di matanya yang kosong. Ia mengingat wajah Arga, lelaki sederhana dengan tatapan jujur dan tangan kasar, tapi penuh ketenangan. Ada sesuatu tentang dirinya yang berbeda dari semua pria yang pernah Ratna kenal. Tak ada basa-basi, tak ada kepalsuan, hanya ketulusan yang memancar dari caranya bekerja dan berbicara. Ratna menghela napas panjang. Rumah besar yang dulu terasa megah kini justru terasa hampa. Setelah kepergian suaminya, semua terasa hambar. Keluarga dan kerabat datang hanya untuk berbicara tentang warisan, bisnis, dan uang. Tak ada yang benar-benar menanyakan apakah ia bahagia. Tapi sore itu, di bengkel kecil yang bau oli, Ratna justru merasa hidup. Ada sesuatu pada kesederhanaan Arga yang membuatnya merasa aman, bahkan tanpa alasan. Ia tak tahu kenapa ia begitu memikirkannya, tapi malam itu Ratna tak bisa memejamkan mata. Ia hanya menatap langit-langit kamarnya yang dingin, dan di ujung kesendiriannya, ia berbisik pelan. Mungkin, semesta memang punya cara aneh untuk mempertemukan dua orang yang berbeda. 3 hari setelah pertemuan di bengkel, Arga sedang membereskan perkakasnya ketika suara mesin mobil yang familiar berhenti di depan. Sedan hitam itu lagi. Dari balik kemudi, muncul wajah Ratna, tersenyum canggung sambil membawa 2 kotak makan. Mas Arga, saya cuma mau ngucapin terima kasih. Sekalian saya bawain makan siang, katanya. Agak ragu. Arga tertegun. Wah, nggak usah repot-repot, Bu. Kalau Mas nolak, saya tersinggung, jawab Ratna dengan nada bercanda yang halus. Arga akhirnya menerimanya. Di bangku kayu di pojok bengkel itu, mereka makan bersama, diiringi suara angin, debu, dan sesekali tawa kecil. Awalnya canggung, tapi perlahan waktu berjalan tanpa terasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratna tertawa tanpa berpura-pura. Sementara Arga, lelaki yang biasa menunduk pada kesunyian, kini merasa ada cahaya lembut yang menyelinap ke dalam harinya. Sejak hari itu, Ratna sering datang, kadang membawa kopi, kadang hanya sekadar lewat dan menyapa. Di antara suara mesin, mereka saling berbagi kisah. Ratna bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya yang meninggal 3 tahun lalu, tentang rumah besar yang kini terasa kosong, dan tentang keluarga yang sibuk menghitung harta peninggalan. Saya kadang merasa hidup saya cuma dekorasi, Mas. Indah dari luar, tapi rapuh di dalam, katanya perlahan. Arga tak tahu harus menanggapi apa. Ia hanya menatap Ratna, mencoba memahami kesepian yang bahkan uang tak bisa menebusnya. Kalau saya, Bu, katanya pelan, hidup ini cukup kalau bisa bantu orang, bisa makan, bisa istirahat tenang, nggak perlu banyak, yang penting hati adem. Ratna mengangguk pelan. Ia terdiam lama, lalu berkata lirih, mungkin saya perlu belajar tenang dari Mas. Dan sejak sore itu, Ratna tak hanya datang membawa makanan atau senyum. Ia membawa cerita-cerita yang sebelumnya disimpannya rapat-rapat, dan Arga dengan kesederhanaannya menjadi pendengar yang setia. Sore itu langit mendung,
Ratna datang tanpa rencana, hanya karena ingin lewat. Tapi tak lama setelah ia tiba, hujan turun deras. Air mengguyur atap seng bengkel, menimbulkan suara yang menenangkan. Ratna duduk di kursi kayu, sementara Arga menyiapkan 2 cangkir teh hangat dari termos bututnya. Mereka tidak banyak bicara, hanya memandangi hujan yang jatuh seperti tirai tipis di antara 2 dunia yang berbeda. Dunia kaya yang penuh cahaya dan dunia sederhana yang penuh keheningan. Ratna berkata pelan, "Mas, aneh ya, saya selalu merasa tenang di sini. Padahal ini cuma bengkel kecil." Arga tersenyum tipis. "Mungkin karena di sini nggak ada siapa-siapa, Bu. Nggak ada yang menuntut." Ratna memandang Arga lama. Dalam sorot matanya, ada rasa terima kasih sekaligus takjub. Ia baru menyadari betapa hangatnya dunia sederhana yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di luar, hujan terus turun. Tapi di hati keduanya, sesuatu mulai tumbuh, perlahan, lembut, tapi pasti. Hari-hari berikutnya membawa perubahan halus yang nyaris tak disadari. Arga mulai menyiapkan kursi tambahan di pojok bengkel, siapa tahu Bu Ratna datang. Ratna, di sisi lain, mulai menemukan alasan untuk keluar rumah. Kadang ia membawa bunga dari halaman, kadang buah dari dapurnya sendiri. Percakapan mereka semakin dalam. Tak lagi sekadar basa-basi, tapi saling memahami. Tentang kehilangan, tentang arti ketulusan, tentang rindu yang belum sempat diucapkan pada siapapun. Suatu sore Ratna berkata, "Mas, kamu nggak pernah pengen punya hidup yang lebih baik?" Arga tertawa kecil. "Kalau hidupku begini aja sudah bisa bikin orang lain senyum, berarti aku udah cukup, Bu." Kata-kata sederhana itu membuat Ratna terdiam. Ia sadar, ada kebahagiaan yang tak bisa dibeli, dan lelaki di hadapannya memiliki itu tanpa ia sadari selama ini. Sejak saat itu, setiap pertemuan mereka tak lagi terasa seperti kebetulan, melainkan kebutuhan hati yang diam-diam mereka akui. Suatu sore yang tenang, langit memerah di ufuk barat. Ratna berdiri di depan bengkel, memandangi matahari yang perlahan turun. Arga duduk di sampingnya, diam, tapi kehadirannya terasa menenangkan. "Mas," Ratna berbisik, "kenapa ya? Setiap kali saya ke sini, saya lupa semua masalah saya." Arga menatap langit yang sama. "Mungkin karena di sini nggak ada topeng, Bu." Semua apa adanya. Ratna tersenyum, lalu memejamkan mata sebentar, menikmati angin sore yang lembut. Dalam diam itu, keduanya tahu, tanpa perlu kata apapun, bahwa hubungan mereka sudah melampaui sekadar terima kasih. Itu bukan cinta yang tiba-tiba, tapi rasa tenang yang tumbuh perlahan. Seperti senja yang datang setiap hari, namun selalu membawa keindahan baru. Dan di antara cahaya oranye yang memudar, Ratna sadar, mungkin inilah cara semesta menebus sepi yang selama ini ia derita. Hubungan Ratna dan Arga, yang semula berjalan tenang seperti aliran sungai di pagi hari, perlahan mulai menimbulkan riak. Di lingkungan Ratna, orang-orang mulai berbisik. "Janda kaya kok deket sama tukang bengkel?" Begitu nada yang terdengar di antara arisan dan meja kopi tetangga. Awalnya Ratna tak peduli. Ia berpikir, kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dijelaskan. Tapi lama-lama, tatapan dan komentar itu terasa seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan hatinya, menimbulkan riak halus yang membuatnya gelisah. Suatu sore, adik iparnya datang ke rumah dengan wajah penuh sindiran terselubung. "Ratna, kamu itu kan perempuan terhormat. Jangan bikin keluarga malu." Ratna hanya diam. Tapi dalam diamnya, dadanya bergetar antara marah dan sedih. Ia tahu apa yang mereka pikirkan, bahwa Arga tidak pantas. Tapi siapa yang berhak menentukan pantas, kalau hati sudah memilih dengan tulus? Malam itu, Ratna menatap lampu-lampu kota dari jendela besar rumahnya, sambil bertanya pelan pada diri sendiri. Apakah kebahagiaan harus selalu seizin orang lain? Di sisi lain, Arga pun mulai merasakan angin dingin perubahan. Beberapa pelanggan tetapnya mulai berkurang karena kabar tentang kedekatannya dengan janda kaya sudah menyebar ke warung-warung sekitar.
Mas Arga sekarang udah deket sama Bu Ratna ya? Wah, cepet juga naik kelasnya, kata salah satu tetangga dengan tawa setengah mengejek. Arga hanya tersenyum tipis. Ia bukan tipe orang yang pandai menjelaskan, apalagi membela diri. Namun malam itu, saat Ratna datang ke bengkelnya untuk sekadar mengantarkan makan malam, Arga berbicara pelan. Bu, kalau hubungan ini bikin ibu susah, ibu nggak usah datang lagi. Ratna menatapnya, terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Arga menunduk. Saya cuma nggak mau ibu dihina karena saya. Suasana hening. Hanya suara jangkrik yang mengisi udara. Ratna lalu menjawab pelan tapi tegas. Arga, saya datang ke sini bukan karena belas kasihan. Saya datang karena saya tenang di sini. Dan ketenangan itu mahal. Arga menatap Ratna lama. Dan di antara tatapan itu, ada perasaan yang tak lagi bisa disangkal. Hujan turun deras malam itu. Ratna duduk di mobilnya, berhenti di depan bengkel yang sudah tutup. Ia tidak turun, hanya menatap lampu kecil yang masih menyala di dalam. Bayangan Arga tampak samar, masih memperbaiki motor seorang pelanggan yang mendadak mogok. Ratna menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Kagum karena ketulusan lelaki itu, takut karena dunia mereka terlalu berbeda. Tiba-tiba ponselnya berdering. Suara ibunya di seberang. Ratna, ibu dengar kamu sering ketemu orang bengkel itu. Kamu mau apa, nak? Mau bikin malu keluarga? Ratna menahan napas, mencoba menjelaskan, tapi suara ibunya terlalu keras, penuh penilaian. Ketika panggilan berakhir, Ratna hanya menunduk. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena sadar. Ia harus memilih antara hati dan harga diri keluarga. Namun di balik kaca hujan itu, melihat Arga bekerja dengan sabar, Ratna tahu. Kadang ketulusan tidak perlu restu, cukup keberanian. Keesokan harinya, Ratna mendatangi bengkel lagi. Tapi kali ini wajahnya muram. Arga yang sedang membersihkan tangannya segera menyadari. Ada apa, Bu? Ratna menghela napas panjang. Arga, mungkin untuk sementara. Saya nggak bisa sering ke sini. Keluarga mulai mencampuri urusan saya. Arga hanya diam. Ia tahu ini akan datang, tapi tetap terasa menyesakan. Kalau itu yang terbaik buat ibu, saya ngerti, katanya perlahan. Ratna menggigit bibirnya. Tapi saya nggak mau kehilangan ketenangan yang saya temukan di sini. Mereka berdua terdiam lama. Hujan rintik mulai turun lagi, membasahi lantai semen bengkel. Arga mengambil selembar kain dan menyerahkannya pada Ratna, bukan untuk menghapus air hujan, tapi seolah ingin mengatakan, kalaupun kita harus berjarak, biarlah kenangan ini tetap kering di hati. Ratna tersenyum getir. Ia tahu, cinta sejati kadang bukan tentang memiliki, tapi bertahan di tengah badai tanpa kehilangan arah. Hari berganti minggu. Ratna tak lagi datang sesering dulu. Namun setiap kali senja tiba, Arga masih menyiapkan 2 cangkir teh di bangku kayu pojok bengkel. Satu untuknya, satu yang tetap kosong. Sementara itu, di rumah besar yang sunyi, Ratna sering berdiri di balkon memandangi langit sore. Dalam pikirannya, ia membayangkan suara mesin dari bengkel kecil itu, suara yang entah kenapa selalu menenangkan hatinya. Di dalam keheningan itu, keduanya menyimpan janji tanpa suara, bahwa rasa tenang yang pernah tumbuh di antara mereka akan tetap hidup, meski jarak dan waktu mencoba memisahkannya. Karena di balik semua perbedaan, mereka tahu, hati yang tulus selalu menemukan jalan pulang, meski harus menunggu seumur hidup. Dan di suatu sore yang jauh dari kata bahagia maupun sedih, Ratna menatap langit dan berbisik pelan, Arga, kalau semesta memang adil, aku percaya, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Bukan karena kebetulan, tapi karena hati yang sama menuntun kita ke tempat yang sama. Waktu berjalan lambat. Sejak Ratna memutuskan untuk menjauh, bengkel Arga terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara mesin yang dulu menemaninya seolah kehilangan makna. Setiap kali senja datang, Arga akan memandangi jalan kecil di depan bengkelnya, jalan yang dulu sering dilalui mobil Ratna. Namun hari-hari berlalu tanpa kehadirannya. Ia mencoba sibuk.
memperbaiki motor, melayani pelanggan. Tapi di sela-sela kesibukan itu, bayangan Ratna selalu muncul. Tawa lembutnya, aroma parfumnya yang samar. Cara ia menatap dunia dengan lelah tapi tetap anggun. Kadang Arga menertawakan dirinya sendiri. "Apa aku ini bodoh?" gumamnya. Tapi di balik tawa getir itu, ia tahu. Perasaan itu bukan kebodohan. Itu bagian dari keberanian. Keberanian untuk mencintai tanpa syarat, tanpa berharap balasan yang pasti. Dan di malam-malam panjang yang sepi, Arga hanya bisa berdoa. Semoga Ratna tetap bahagia, walau bukan bersamanya. Sementara itu, Ratna menjalani hari-hari di rumah besar yang kembali hampa. Keluarga terus datang, membicarakan warisan, proyek, dan citra keluarga. Namun tidak ada satupun yang menanyakan kabarnya. Tidak ada yang peduli pada sepi yang menggigit setiap malam. Kadang Ratna berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang tampak asing. Ia mencoba tersenyum, tapi yang ia lihat hanya bayangan seorang perempuan yang lelah berpura-pura. Suatu malam, saat makan malam keluarga, adik iparnya berkata, "Baguslah kamu udah nggak ke bengkel lagi, Nah. Nama baik keluarga kita akhirnya aman." Ratna menatapnya lama. "Kalau nama baik keluarga hanya bisa hidup dengan mematikan hati saya, apa itu masih disebut baik?" katanya pelan. Ruangan mendadak sunyi. Namun setelah malam itu, Ratna tak lagi bicara banyak. Ia belajar menelan luka dalam diam, karena kadang perlawanan terbesar justru lahir dari keheningan. Suatu pagi, Ratna duduk di teras rumah dengan secangkir teh di tangan. Di depannya, selembar kertas putih kosong. Ia ingin menulis surat untuk Arga, bukan untuk dikirim, tapi untuk menenangkan hatinya sendiri. "Mas Arga," ia mulai menulis pelan. "Aku rindu pada keheningan di bengkelmu, pada teh hangat dan suara hujan di atap seng. Aku rindu diriku sendiri yang sederhana saat bersamamu." Tangannya bergetar. Ia berhenti menulis, menarik napas panjang. Surat itu berisi semua hal yang tak pernah ia berani ucapkan. Tentang cinta yang tumbuh tanpa pamrih, tentang rasa damai yang datang dari tempat paling tak terduga. Namun, ketika surat itu selesai, Ratna hanya melipatnya dan menyimpannya di laci meja. Ia tahu, beberapa perasaan memang ditakdirkan hanya untuk disimpan. Bukan karena takut, tapi karena terlalu berharga untuk dirusak oleh realitas. Suatu hari, seseorang datang ke bengkel membawa kabar tak terduga. "Mas Arga, Bu Ratna katanya mau pindah ke luar negeri. Urus bisnis keluarga," ujar seorang pelanggan lama. Berita itu seperti kilat yang menyambar. Arga terdiam lama, lalu hanya berkata pelan, "Oh, gitu ya." Malam itu, ia duduk sendirian di bangku kayu yang dulu selalu mereka duduki berdua. Ia menatap cangkir teh yang kini dingin, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kalau memang begitu, mungkin sudah waktunya berhenti berharap." Keesokan harinya, ia menutup bengkelnya lebih cepat. Di dalam kamar kecil di belakang bengkel, ia menulis beberapa kalimat di secarik kertas. Bukan surat untuk Ratna, tapi janji pada dirinya sendiri. "Jika cinta sejati adalah membiarkan seseorang bahagia walau tanpa kita, maka aku sudah mencintainya dengan benar." Kalimat itu ia lipat dan ia simpan di bawah tumpukan buku tua, seolah ingin mengubur rasa yang selama ini menjadi napasnya. Hari keberangkatan Ratna tiba tanpa perayaan. Ia duduk di dalam mobil, menatap rumah besar yang selama ini ia huni tanpa jiwa. Sopir menyalakan mesin, tapi Ratna menatap keluar jendela satu kali lagi, seolah mencari sesuatu di balik langit yang kelabu. Di tempat yang berbeda, Arga sedang salat maghrib di bengkel kecilnya. Suara azan mengalun, menembus kesunyian, seakan menjembatani dua hati yang terpisah jarak dan waktu. Dalam sujudnya, Arga berbisik, "Ya Tuhan, jaga dia, walau bukan aku yang menemaninya." Dan di dalam mobil yang melaju meninggalkan kota, Ratna menutup matanya sambil berdoa, "Tuhan, kalau ada cinta yang tulus di dunia ini, biarlah ia selalu dalam lindungan-Mu." Mereka tidak pernah bertemu lagi, setidaknya tidak di dunia nyata.
Namun dalam setiap hujan yang turun, dalam setiap aroma teh yang mengepul, dalam setiap senja yang sepi, mereka saling hadir, tanpa perlu nama, tanpa perlu janji. Karena cinta sejati tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang ia berakhir dengan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. 5 tahun berlalu, waktu telah membawa semua hal menjauh. Ambisi, nama besar, bahkan rasa sakit. Arga masih tinggal di kota kecil itu. Bengkel tuanya kini lebih rapi, lebih tenang. Rambutnya mulai beruban di sisi pelipis, tapi senyumnya tetap sama, sederhana dan hangat. Ia tak lagi menunggu siapapun, tapi setiap sore, kebiasaannya belum hilang. 2 cangkir teh di atas meja kayu. Satu untuk dirinya, satu untuk kenangan yang tak pernah pergi. Kadang, pelanggan muda yang datang suka bertanya, "Mas, kok tehnya 2?" Arga hanya tersenyum. Satu buat tamu yang mungkin datang, tapi belum sempat aku temui. Tak ada yang tahu arti sebenarnya, kecuali dirinya dan Tuhan. Karena cinta sejati, kadang tak meninggalkan bekas di tangan, tapi mengakar dalam jiwa, diam, tapi abadi. Suatu pagi yang cerah, Arga sedang mengganti oli motor ketika seorang pria tua datang membawa amplop coklat. "Mas Arga, ini titipan dari seseorang. Katanya, kalau suatu hari saya lewat kota ini, tolong serahkan." Arga menerimanya dengan rasa heran. Amplop itu berdebu, tampak disimpan lama. Di pojoknya tertulis dengan tulisan halus, Ratna P. Tangan Arga gemetar saat membuka. Di dalamnya, ada sepucuk surat dan foto lama. Foto dirinya dan Ratna di depan bengkel, diambil diam-diam oleh Ratna suatu sore bertahun-tahun lalu. Surat itu sederhana. "Mas Arga, hidupku berjalan jauh, tapi hatiku tetap di tempat yang dulu tenang. Aku ingin kamu tahu, aku baik-baik saja. Dan aku berterima kasih karena pernah mengenalkanku pada arti ketulusan. Kalau takdir mempertemukan lagi, biarlah itu bukan untuk mengulang, tapi untuk menutup kisah ini dengan senyum." Arga menutup surat itu perlahan. Ia tak tahu harus menangis atau tersenyum. Yang ia tahu, di antara debu dan oli, hatinya mendadak terasa ringan. Seolah waktu berhenti sebentar, memberi ruang bagi kenangan untuk tersenyum. Beberapa bulan kemudian, kabar menyebar pelan. Bu Ratna meninggal dunia di negeri jauh. Tak banyak yang tahu penyebabnya, hanya bahwa ia pergi dengan tenang. Arga mendengar kabar itu dari pelanggan lama, dan malam itu ia tidak bicara apa-apa. Ia hanya menutup bengkelnya lebih awal, lalu berjalan kaki menuju bukit kecil di belakang kota, tempat ia biasa menatap langit senja. Ia duduk di sana, membawa 2 cangkir teh hangat. "Bu Ratna," bisiknya pelan, ternyata benar, waktu memang nggak bisa dibeli. Tapi kenangan, nggak akan pernah habis ya. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan pertama musim itu. Dan di bawah langit yang berwarna keemasan, Arga merasa seolah Ratna kembali, bukan dalam wujud, tapi dalam rasa damai yang memenuhi seluruh dadanya. Malam itu, Arga menulis sesuatu di buku catatan tua yang dulu sering ia gunakan untuk mencatat servis kendaraan. Namun kali ini bukan tentang mesin. Ia menulis, "Ada orang-orang yang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan arti tenang. Ada cinta yang tidak memiliki akhir bahagia, tapi tetap menjadi kisah paling indah yang pernah terjadi." Ia menutup buku itu, lalu menatap langit. Bintang-bintang berkelip samar, seperti mata yang menatap dari jauh. Di dalam kesunyian itu, Arga tersenyum. Ia tak lagi merasa kehilangan, karena dalam hatinya, Ratna tak pernah pergi. Ia hanya berpulang ke tempat yang lebih damai, meninggalkan jejak yang akan selalu ia jaga dengan doa. Beberapa tahun kemudian, bengkel tua itu akhirnya tutup. Di dindingnya masih tergantung foto lama. Ratna dengan senyum lembut, berdiri di samping Arga muda. Penduduk sekitar sering melewati tempat itu tanpa tahu kisah di baliknya. Namun setiap kali hujan turun, aroma teh hangat dan suara atap seng seperti memanggil kenangan lama,
tentang seorang janda kaya yang menemukan ketenangan di tempat paling sederhana, dan seorang lelaki biasa yang mencintai dengan cara paling luar biasa. Dan mungkin, di suatu tempat di langit sana, dua jiwa itu kini duduk berdampingan, menatap senja tanpa batas waktu, dengan dua cangkir teh yang tak lagi dingin. Karena beberapa cinta tidak berakhir, mereka hanya berganti wujud menjadi keabadian. Sahabat malam, kadang cinta tak harus dimiliki untuk bisa berarti. Karena cinta sejati selalu tahu jalan pulang, meski hanya lewat doa dan kenangan.